Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvis Carlos Murnoto Pembolon dengan NIM 17056250023. Pada kesempatan hari ini, saya izin menjelaskan perjanjian kemitraan usaha, penyediaan dan penyolahan bahan baku kopi antara Kedai Kopi Nusantara dengan CV Kopi Makmur Sejahtera dalam rangka mengisi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis. Untuk penyajian pada hari ini dibuat pada Senin tanggal 6 bulan Juli tahun 2026 yang bertempat di Jakarta. Yang bertentangan di bawah ini atas nama Elvis Carlos Murnoto Pembolon dengan sebagai pemilik usaha kedai kopi Nusantara yang berada di Jalan Mawar Raya nomor 12, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku pemilik usaha yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian ada Ibu Dewi Sekertikasari sebagai pemilik usaha CV Kopi Makmur Sejahtera yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 8, Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku pemilik usaha yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak. Untuk latar belakang penyanyi ini, yang pertama ada bahwa pihak pertama adalah pemilik usaha kedai kopi dengan nama Kedai Kopi Nusantara yang berkedudukan di Jakarta Timur dan bergerak di bidang penjualan minum kopi olahan kepada konsumen akhir. Kemudian ada pihak kedua yang sebagai pemilik usaha yang bergerak di bidang penyediaan dan pemasukan biji kopi berkualitas dengan nama CV Kopi Makmur Sejahtera yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga bahwa para pihak bermaksud untuk menjalin bekerja sama kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam rangka menjaga kestabilan pasokan bahan baku kopi bagi pihak pertama serta memperluas jaringan distribusi bagi pihak kedua. Kemudian bahwa para pihak sepakat untuk menuangkan kerjasama tersebut ke dalam suatu perjanjian kemitraan usaha berdasarkan prinsip kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang serta tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya pasal 1320 dan pasal 1338. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan ini sepakat untuk menyikatkan diri dalam perjanjian kemitraan usaha dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Maksud dan tujuan perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan kerjasama kemitraan usaha di bidang penyediaan dan penyolahan bahan baku kopi. Tujuan perjanjian ini adalah menjamin kepastian dan kesinambungan pasokan biji kopi bagi pihak pertama, memberikan kepastian pasar bagi produk pihak kedua, meningkatkan kualitas produk dan daya saing usaha para pihak, dan membangun hubungan kemitraan yang setara, terbuka, dan saling menguntungkan. Objek perjanjian ini adalah kegiatan penyadaan, pemasokan, dan penyolahan biji kopi jenis Arabica dan Robusta oleh pihak kedua untuk kebutuhan operasional usaha pihak pertama. Spesifikasi teknis mengenai jenis, mutu, dan kuantitas biji kopi yang menjadi objek kerjasama diatur lebih lanjut dalam lampiran perjanjian ini, yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak pertama berhak menerima pasokan biji kopi sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan jadwal yang telah disepakati. Kemudian mengajukan komplain dan atau permintaan penggantian apabila biji kopi yang diterima tidak sesuai dengan standar mutu yang disepakati. Pihak pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan nilai transaksi dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal. Kemudian memberikan informasi kebutuhan pasokan secara berkala kepada pihak kedua. Pihak kedua kemudian berhak untuk menerima pembayaran atas biji kopi yang telah dipasok sesuai dengan perjanjian ini dan menentukan metode pengiriman biji kopi sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan mutu dan jadwal. Pihak kedua juga berkewajiban untuk menjamin mutu dan kuantitas biji kopi yang dipasok sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, melakukan pengiriman biji kopi secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati para pihak, dan memberikan pergantian atas biji kopi yang cacat atau tidak sesuai standar mutu tanpa dikenakan biaya tambahan kepada pihak pertama. Nilai transaksi atas pasokan biji kopi ditetapkan sebesar Rp95.000
per kilogram untuk biji kopi jenis Arabica dan Rp65.000 per kilogram untuk biji kopi jenis Robusta, belum termasuk pajak pertambahan nilai yang berlaku. Pembayaran dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua melalui transfer bank ke rekening yang ditunjuk oleh pihak kedua, paling lambat 14 hari kalender setelah barang diterima dan dinyatakan sesuai oleh pihak pertama. Setiap pembayaran wajib disertai dengan bukti transfer dan faktur atau invoice yang sah dari pihak kedua. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 1% per minggu keterlambatan dari total nilai transaksi yang belum dibayar, dengan denda maksimal sebesar 10% dari nilai transaksi. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak, yaitu sejak tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan tanggal 5 Juli 2027. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak yang disampaikan paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir apabila disetujui secara tertulis oleh para pihak atau apabila salah satu pihak melakukan transportasi sebagaimana diatur dalam pasal 7. Keadaan memaksa atau force majeure adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, kebijakan pemerintah, kerusuhan, dan/atau peperangan. Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti pendukung yang sah. Selama berlangsungnya keadaan memaksa, pelaksanaan kewajiban yang terkena dampak dapat ditanggungkan tanpa dikenakan sanksi sampai keadaan memaksa tersebut berakhir. Apabila keadaan memaksa berlangsung lebih dari 30 hari kalender, para pihak akan melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan perjanjian ini. Suatu pihak dinyatakan melakukan eksploitasi apabila tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Pihak yang merasa dirugikan wajib menyampaikan peringatan tertulis atau somasi kepada pihak yang lalai sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender. Apabila setelah somasi ketiga pihak yang lalai tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban disertai pembayaran denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 4 dan/atau mengakhiri perjanjian ini secara berpihak dengan pemberitahuan tertulis tanpa mengurangi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kerugian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, dalam jangka waktu 30 hari kalender, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dengan bantuan mediator yang disepakati bersama. Apabila mediasi tidak berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa mengurangi hak para pihak untuk menempuh upaya hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala perubahan dan/atau penambahan terhadap perjanjian ini hanya sah apabila disetujui secara tertulis oleh para pihak dalam bentuk adendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini yang dinyatakan batal atau tidak berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para pihak. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum atas dasar musyawarah dan kesepakatan para pihak. Perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta diberikan kepada masing-masing para pihak. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal ditandatanganinya oleh para pihak, dan demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yang dipergunakan sebagai mestinya. Sedemikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.